Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar IPS tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta politik di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis adalah keadaan bumi berdasarkan letak, relief, cuaca, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta sumber daya alam. Unsur di atas dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Unsur fisik meliputi bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Sedangkan unsur non-fisik meliputi keadaan penduduk beserta interaksinya. Bentang alam adalah daerah dengan keanekaragaman bentuk permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Secara umum, Asia Tenggara dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Yang berbentuk daratan adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sedangkan yang berbentuk kepulauan adalah negara Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Bentuk permukaan bumi kawasan Asia Tenggara sangat beragam, meliputi pegunungan, perbukitan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan lain-lain. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Kawasan Asia Tenggara diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini memberikan keuntungan bagi negara di Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi dan transportasi. Berdasarkan letak geografisnya, batas wilayah Asia Tenggara adalah sebelah utara Republik Tiongkok dan Laut Cina Selatan. Batas timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas selatan, Australia dan Samudra Hindia. Batas barat, Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Luas wilayah Asia Tenggara kurang lebih 2.256.781 km persegi. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang pada suatu wilayah di permukaan bumi. Wilayah Asia Tenggara beriklim tropis dan sebagian subtropis karena letaknya melintasi garis khatulistiwa. Iklim kawasan Asia Tenggara dipenuhi oleh angin muson atau angin musim karena diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Angin muson menyebabkan dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Angin musim barat bertiup dari arah benua Asia menyebabkan musim penghujan. Angin yang bertiup dari arah benua Australia disebut angin musim timur yang menyebabkan musim kemarau. Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan dengan persebaran hutan yang sangat luas. Jenis hutan yang tersebar di kawasan Asia Tenggara adalah hutan hujan tropis, hutan muson, hutan pegunungan, dan hutan rawa. Guna hutan: tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan hujan tropis dapat diambil kayunya untuk diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa. Adapun negara Indonesia merupakan negara pengekspor kayu terbesar di dunia. Manfaat laut.
merupakan sumber penguapan dan menghasilkan hujan, sumber bahan tambang minyak bumi dan gas bumi, sumber pendapatan dari sektor perikanan, sumber pendapatan dari sektor pariwisata, sarana transportasi antar pulau atau negara. Sebagian besar tanah di kawasan Asia Tenggara tergolong tanah vulkanik karena terbentuk dari material letusan gunung berapi. Kawasan Asia Tenggara dilalui oleh 2 jalur pegunungan vulkanik, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah penghasil padi terbesar di dunia. Lumbung padi Asia Tenggara adalah Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Negara di Asia Tenggara menjadi penghasil barang tambang yang terbesar di dunia. Malaysia merupakan penghasil bauksit. Brunei Darussalam penghasil tambang minyak dan gas bumi. Indonesia penghasil emas, batu bara, tembaga, minyak bumi, dan gas bumi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat lihat di sini. Terima kasih.